Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari, rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya di komunitas doa pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan dan berdoa. Setelah sekian waktu lamanya kita tidak bersama-sama. Kiranya kesempatan kita bersama-sama datang kepada Tuhan menjadi kesempatan untuk kita mengalami janji Tuhan. Kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami kembali Engkau beri kesempatan untuk kami bersama-sama datang kepadamu. Kami bersyukur kami masih punya kesempatan untuk kami datang kepadamu, menjadi kesempatan untuk kami dibaharui, menjadi kesempatan untuk kami belajar semakin mengenal jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Lembutkan hati kami pagi ini untuk kami boleh mengalami hadir-Mu dan pekerjaan firman-Mu dan tuntunan Roh-Mu dalam hidup kami. Bapa, lembutkanlah hati kami, baharui jiwa kami, baharui hidup kami. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Yes, amen. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur kami, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari menyembah Dia. Kami menyembah-Mu Bapa, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, diagungkanlah nama-Mu. Kaulah Bapa, sumber kehidupan kami. Kau Bapa, pemilik hidup kami. Kau yang menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kau yang menebus kami melalui Yesus anak-Mu. Kami menyembah, kami meninggikan-Mu Bapa. Kami rindu hadir-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Jamah hidup kami Bapa, jamah penuhilah hidup kami, biar mengalir pengurapan yang baru, kasih karunia yang baru, anugerah yang baru mengalir, memenuhi kami, menyembuhkan kami yang sakit, bangkitkan kami yang lemah, bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu, mari menyembah Tuhan, mari agungkan nama-Nya, mari muliakan nama-Nya. Haleluya. Haleluya. Mari bermazmur bagi nama-Nya yang kudus. Muliakan Dia, agungkan nama-Nya, tinggikanlah Dia. Terpujilah Kau Bapa, terpujilah Kau Yesus, terpujilah Kau Tuhan Allah kami. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, sebab pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau, memulai hidup kami, memulai pagi ini bersama dengan Engkau adalah anugerah. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan yang sudah kami alami dalam hidup kami sampai hari ini. Kau memberkati makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan semua yang kami butuhkan dalam hidup ini. Engkau telah menjadi penolong kami. Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang mencukupkan, bahkan melimpahkan segala yang terbaik buat hidup kami, anak-anak-Mu. Kami menyembah-Mu Bapa, bersyukur untuk karya keselamatan yang sudah kami terima lewat pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini kami boleh punya persekutuan dengan Bapa oleh karena pengorbanan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup. Pagi ini kami berkata, ini kami hamba-hamba-Mu yang rindu terus hidup sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan hati seperti-Mu Yesus. Penuhi jiwa kami dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Haus akan hadir-Mu,
haus akan firman-Mu, haus akan hadirat-Mu. Mengalirlah Tuhan, penuhilah Tuhan hati dan jiwa kami dengan hadir-Mu. Mengalirlah seperti sungai, mengaliri jiwa kami, mengaliri hidup kami. Ku menyembah-Mu Bapa, kami menunggu-Mu, kami menanti-nantikan-Mu. Kau hadir, hadir di sini Bapa. Kau hadir, Kau hadir Tuhan. Dalam hadirat-Nya Tuhan ingin membaharui kekuatan kita. Dalam hadirat-Nya Tuhan mau menguduskan kita, menyucikan kita. Mari Bapak Ibu engkau berseru kepada Tuhan pada pagi hari ini. Angkat jiwamu kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan dan sembahlah Dia. Berikanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab kebaikan-kebaikan-Nya, sebab karena pribadi-Nya, sebab karena anugerah-Nya yang besar dalam hidup kita. Sembah Dia, saudara, sembah Dia. Mari terus sembah Dia. Nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, khususnya hari ini, hari Minggu. Kiranya menjadi hari kami boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan kerohanian kami. Menjadi hari kami berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara kami. Menjadi kesempatan kami memberkati dan diberkati. Kami berkata hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Ini adalah hari Tuhan menyertai, menuntun kami. Ini adalah hari kami hidup dalam pusat kehendak Tuhan. Ini adalah hari kami hidup dalam kekudusan. Kami hidup dalam kebenaran. Kami hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Kami berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kami menjadi orang-orang yang peka mendengar suara Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berjalan dalam anugerah Tuhan. Sekarang kami terima kekuatan yang baru dari surga, memenuhi batin kami, memenuhi jiwa kami, memenuhi roh kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari berdiam diri di hadapan hadirat Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan dengan lembut. Dengarkan Tuhan bicara. Tiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan hendak bicara kepada kita. Tuhan hendak menyatakan rencananya dalam hidup kita. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, yang pagi ini bersekutu bersama-sama, jamah mereka dalam nama Yesus. Kau kuatkan yang lemah, angkat mereka yang jatuh. Hamba-Mu berdoa, sembuhkan mereka yang sakit, mereka yang menjauh daripada-Mu. Pagi ini hamba-Mu berdoa, tarik mereka mendekat dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Pagi ini kami berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menolak setiap bentuk pekerjaan musuh yang curi berkat, curi anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami menolak setiap bentuk kehadiran pekerjaan musuh, suasana pekerjaan musuh di rumah kami, di hati kami, di hidup kami. Kami menolaknya, kami mematahkannya, menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mau merdeka pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau merdeka dalam hadirat-Mu. Mengalir, mengalir, mengalir. Terima kasih Bapa. Terus ada dalam hadirat Tuhan. Dengarkan Tuhan bicara Bapak. Dengarkan Tuhan bicara. Sebab Tuhan, Dia mau bicara, mau nyatakan kehendak-Nya, mau nyatakan rencananya dalam hidupmu. Teruslah mendekat kepadanya, sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup. Kami menunggumu ya Bapa. Bicaralah, bicaralah Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencanamu Bapa. Kami memuliakan-Mu, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah. Haleluya, haleluya. Mari terus bermasmur buat Tuhan. Mari terus tinggikan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini mendengar pujian penyembahan ini. Bersama-sama terlibat dalam pujian penyembahan ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka satu demi satu. Baharui mereka satu demi satu dalam nama Yesus. Angkat mereka, kuatkan, teguhkan hidup mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami sebentar mau datang kepada firman. Berfirman yang hari ini kami baca, kami renungkan, boleh menjadi anugerah buat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Musik boleh membantu mengiringi firman Tuhan dengan lembut. Pagi ini Bapak Ibu, kita akan membaca satu ayat saja, yaitu dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya mencoba mencari tahu arti berbahagia. Nah, salah satu artinya ini Bapak Ibu. Berbahagia adalah perasaan senang dan tentram yang bebas dari segala yang menyusahkan. Bahagia juga dapat diartikan sebagai keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kepuasan, kenikmatan, atau ketentraman yang intens. Nah, ini definisi ini cukup menarik di bagian yang terakhirnya. Ketentraman yang intens atau terus menerus. Saya percaya bagian kita sebagai anak-anak Allah adalah menikmati suasana hati, suasana kehidupan seperti yang ada di surga. Tuhan Yesus mengajar kita dengan doa, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Di surga adalah tempat di mana damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah. Dan demikianlah kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan mengendaki kita hidup dalam damai sejahtera, sukacita, dan itulah yang kita sebut dengan kebahagiaan. Tuhan yang maha bahagia itu ingin anak-anaknya bahagia. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita boleh mengalami kebahagiaan dalam hidup kita?
Saya percaya bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu hasil ya atau akibat ya dari bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Nah, pagi ini kita akan secara khusus belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 ya. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Apa yang pemazmur bagikan kepada kita yang menjadi jalan untuk kita boleh mengalami kebahagiaan? Saya memberi judul renungan pada pagi hari ini, kalau mau berbahagia harus berani berkata tidak. Artinya tidak kompromi. Firman Tuhan di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa artinya ini? Jadi pemazmur berkata ini kunci kebahagiaan yang pertama ya. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Tidak hidup dalam jalan-jalan Tuhan, memberontak kepada hukum-hukumnya Allah, menentang Allah, itulah orang fasik. Pada mulanya saya merenungkan orang fasik itu adalah orang lain. Dan itu tentu bukan hal yang salah. Tapi dalam perenungan saya, orang fasik itu mungkin juga adalah diri kita, Bapak Ibu. Seringkali ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, kemudian kita meresponinya dengan dengar saja, tapi tidak lakukan. Dengar saja, tapi kemudian tidak mencoba untuk merenungkan lebih dalam dan mempraktekannya dalam hidup kita. Saya ingin pagi ini kita tidak fokus kepada orang lain, tapi mari kita fokus kepada diri kita sendiri. Karena seringkali kita ini jadi orang fasik. Orang yang dengar firman dan tidak melakukan, itulah orang yang fasik. Ketika kita dengar firman Tuhan, respon kita bermacam-macam. Tapi pagi ini kita belajar bersama-sama, jangan hidup dalam kefasikan. Jangan hidup dengan nilai-nilai dunia, melainkan hiduplah dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Mari perhatikan hidup kita dengan seksama. Apakah hari-hari ini kita sudah jadi orang-orang yang menurut kepada apa yang jadi kehendak Allah, apa yang jadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita, atau kita hari-hari ini sedang hidup menuruti kehendak kita sendiri? Kita tidak bergantung kepada Tuhan, tidak memperkarakan kepada Tuhan untuk apapun yang menjadi rencana kita, apa yang mau kita lakukan. Karena kita berpikir kita mampu, kita bisa, kita tidak bergantung kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita, kata firman Tuhan, kalau mau berbahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jadi orang fasik yang pertama itu bisa bicara kita. Dan kemudian yang kedua tentu orang-orang di sekitar hidup kita, banyak mereka yang hidup dalam kefasikan. Atau lingkungan bukan berarti, tidak selalu berarti orang. Komunitas di media sosial itu juga adalah lingkungan. Dan sekarang di sanalah tempat kefasikan berkumpul. Efesus 4 ayat 17-19 Paulus berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan sekerakah segala macam kecemaran.
Kalau kita serakah, kalau kita jahat kepada orang lain, kalau kita hidup menuruti hawa nafsu, kita sedang berjalan menurut nasihat orang fasik. Katakan tidak kepada kefasikan. Katakan tidak kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Apakah itu dari diri kita? Apakah itu dari orang lain? Apakah itu dari lingkungan kita? Ketika kita mendapati ada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita berkata tidak. Dan itulah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan kita adalah kalau kita memastikan hidup kita adalah hidup yang berjalan menurut nasihat firman Tuhan, berjalan menurut tuntunan Tuhan. Itulah sumber kebahagiaan kita. Yang berikutnya, yang kedua. Tadi yang pertama, tidak berjalan ya, menurut nasihat orang fasik. Dan yang berikutnya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa artinya ini? Ya, kembali lagi, jangan lihat kepada orang lain dulu, tapi lihat kepada diri kita. Bapak Ibu ingat, Tuhan Yesus mengajar kepada kita supaya kita dijauhkan dari pencobaan. Ya, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa itu mengandung maksud, mengandung arti, supaya kita tidak membawa diri kita kepada situasi-situasi, atau kita tidak membiarkan diri kita kepada situasi-situasi yang bisa membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Kita sedang hidup pada satu era, pada satu masa di mana kefasikan, kenajisan itu ada di mana-mana. Sehingga itu membuat kita bisa dicobai oleh keinginan-keinginan yang jahat, keinginan-keinginan yang najis. Bapak Ibu, mari kita perhatikan hidup kita dengan saksama. Mari kita belajar untuk terus hidup dalam hadirat Tuhan. Artinya, meskipun tidak ada orang yang melihat, kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan melihat hidup kita. Jadi kita tidak sembarangan menjalani kehidupan ini. Dan jangan menganggap diri kita ini kuat dengan dosa, sehingga kita bermain-main dengan dosa. Jaga mata kita dari melihat hal yang tidak pantas. Larikan diri kita dari hal-hal yang membuat rencana Allah dalam hidup kita gagal. Jadilah seperti Yusuf. Ia menjaga hidupnya kudus meskipun ia punya kesempatan untuk berbuat dosa. Sehingga rencana Tuhan dalam hidup Yusuf itu jadi, tidak gagal. Saya percaya ada banyak orang yang sebenarnya Tuhan bisa pakai luar biasa, yang Tuhan bisa muliakan hidupnya luar biasa, tapi kemudian dia hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dia menjadi orang yang kalah dalam hidupnya karena dia tidak berurusan dengan dosa. Pagi ini mari kita berkata tidak untuk semua dosa apapun yang coba menggoda kita, coba menjatuhkan kita. Seperti kata firman Tuhan, ya, jangan kita berdiri di jalan orang yang berdosa. Larikan diri kita ketika ada situasi-situasi yang memiliki potensi untuk menajiskan hidup kita, memiliki potensi untuk menjatuhkan hidup kita. Lari, biar anugerah Tuhan menolong kita, sehingga kita terbebas dari cobaan yang akan menjatuhkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mencemooh adalah tindakan mengejek, menghina, merendahkan seseorang atau sesuatu atau Tuhan. Mencemooh dapat dilakukan dengan cara mengolok-olok, menyindir,
menertawakan atau mencibir, ya, untuk orang lain, untuk pemimpin, untuk Tuhan. Hati-hatilah dalam apa yang kita ucapkan, karena itu bisa menjadi penentu bahagia atau tidaknya kehidupan kita. Matius 12 ayat 36 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Coba renungkan, setiap kata sia-sia. Oleh karena itu, mari kita pastikan dalam hidup kita tidak ada kata sia-sia, kalimat yang sia-sia yang terucap melalui lidah bibir kita. Apalagi kalau kata-kata itu kata-kata yang mencemooh. Mari kita belajar untuk menguasai perkataan kita. Kita belajar untuk tidak terlalu banyak bicara. Yakobus menasihati kepada kita, hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Kita harus jadi orang yang punya kemampuan untuk mendengar dengan baik, tapi kemudian kita juga punya kekuatan untuk tidak segera menanggapi, tidak segera meresponi, tapi dalam segala hal kita memikirkan terlebih dahulu apa yang keluar dari mulut lidah bibir kita. Jangan sampai perkataan kita adalah perkataan yang menyakiti orang lain, perkataan yang menghakimi orang lain. Mintalah anugerah Tuhan supaya Roh Kudus menggembalakan lidah bibir kita. Kita tidak usah berkomentar yang tidak perlu. Tidak usah mencemooh, tidak usah berkata-kata yang tidak perlu, karena itu bisa membocorkan anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu bisa mencuri damai sejahtera kita. Itu bisa mencuri kebahagiaan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kalau kami hari ini membaca firman Tuhan tentang kebahagiaan, kami hari ini mau berkata, kami mau bahagia sepanjang hari ini. Kami mau belajar hari ini Tuhan, untuk kami berhati-hati, untuk kami hidup dalam ketaatan, kami hidup dalam kewaspadaan. Tolong kami Tuhan, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tapi kami berjalan menurut nasihat-Mu. Kami hanya mau mendengarkan firman Tuhan. Kau menolong kami tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kau menolong kami untuk kami memperhatikan hidup kami begitu rupa, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam pencobaan. Engkau menolong kami Tuhan, untuk kami boleh berhati-hati dengan perkataan kami. Kalau kami tidak perlu bicara, biar kami tidak bicara. Tidak perlu berkomentar, biar kami tidak berkomentar. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami hanya perkataan yang jadi berkat buat orang lain, yang memberkati orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan hamba-Mu bersekutu dalam persekutuan doa di pagi hari ini, atau dalam sesi berikutnya mereka mendengarkan siaran YouTube ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan kebahagiaan, berkati anak-anak-Mu dengan kebahagiaan sepanjang hari ini. Anugerah Tuhan berlimpah di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami sekali lagi berkata, hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan Tuhan. Kami bahagia, kami tolak duka cita, kami tolak kesedihan, kami tolak kekhawatiran. Kami percaya kepada Allah sepenuhnya, bahwa Allah adalah Allah pemelihara hidup kami. Kami mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.